Pemirsa, ini pencurian handphone atau telepon genggam di Tasikmalaya, Jawa Barat berakhir tragis. Pelaku yang kabur dengan sepeda motor bertabrakan dengan warga yang sedang menggunakan sepeda motor juga. 2 orang tewas di tempat. Warga mengevakuasi 3 pria yang terlibat kecelakaan lalu lintas di perempatan kantor pos Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kecelakaan ini 2 orang meninggal dunia. Salah satu korban tewas diduga pelaku pencurian telepon genggam di sebuah toko pakaian di komplek Masjid Agung Manonjaya. Sementara seorang korban meninggal dunia lainnya adalah warga yang mengendarai motor yang ditabrak oleh terduga pencuri. Kecelakaan berawal ketika 2 pria yang diduga mencuri telepon genggam dikejar oleh pemilik toko. Setibanya di TKP, laju motor tak terkendali dan menabrak sepeda motor lainnya. Kayaknya dikejar sama yang punya konter, katanya itu nyuri HP. Dikejar, nggak tahu takut atau apa. Di sini tahu-tahu udah ini. Ya, itu untuk pencuriannya ya, pencurian HP di masjid. Oh, sempat diamankan warga ya, Pak? Ya, sempat diamankan warga, maka dari itu kita mengamankan daripada pelaku agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kedua jenazah dan korban luka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Eko Setiabudi melapor dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Nauzubillah min dzalik, baru saja melakukan hal buruk lalu tertimpa musibah, bahkan salah satunya dinyatakan tewas meninggal dunia. Ustaz, bagaimana Ustaz melihat kejadian tadi, seorang pencuri yang baru saja melakukan kejahatan tewas dalam perjalanan? Nah, itulah tadi yang kita bahas ya. Azab itu merata itu di situ. Jadi artinya terjadi pencurian dan kemudian si pencuri ini melarikan diri ya, panik karena ketahuan dan dikejar oleh pemilik konter atau massa. Nah, di situ kemudian dia lepas dari perhitungannya sampai akhirnya ngebut dan menabrak orang yang lainnya. Orang lain yang tidak bersalah menjadi korbannya, ada yang meninggal tadi. Selain juga salah satu dari pencuri itu meninggal. Ini kan intinya apa? Intinya sebetulnya kalau kita lihat peristiwa musibah ini, yang satu menjadi azab karena dia kemudian orang yang kemudian mengakibatkan peristiwa tersebut gitu ya, dia yang menjadi asbabnya, asal muasalnya. Yang satu lagi mungkin lagi naik motor enak-enak gitu, tapi qadarullah dia harus kemudian berakhir hidupnya itu dengan cara ditabrak sama pencuri gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ini perbedaannya apa? Perbedaannya yang satu yang ditabrak sama pencuri ini karena dia tidak bersalah dan lain-lain, bisa jadi ini sebagai pola metode bagaimana Allah menggugurkan dosa-dosanya ya, karena dia juga pasti punya dosa dan lain-lain. Tapi kemudian cara digugurkannya dengan dikasih musibah seperti ini. Tapi yang satu lagi menentang azab gitu. Boleh jadi ini sebagai hukuman bagi dia yang nanti akan mendapatkan hukuman yang berlipat nanti kan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita lingkungan itu harus kita jaga dulu, betul gitu. Kita harus saling menasehati, harus saling menjaga, harus saling ini ya, walaupun tetap saja dengan kita sudah seperti itu ada saja yang namanya kejahatan, kecolongan karena alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, tadi dia digoda terus manusia untuk melakukan keburukan. Nah, artinya memang inilah hidupnya, kita tidak mengetahui kapan maut kita menjemput, tapi karenanya mari kita bentengi diri kita selalu dengan zikir agar supaya nanti dari manapun arahnya maut itu menjemput, kita dalam kondisi sedang berzikir kepada Allah, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal buruk seperti itu dan juga bisa meninggal atau kembali ke rahmatullah dalam kondisi husnul khotimah ya Ustaz.